Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan dari Pak Anton Zahra 304. Bismillah, sahkah sholat apabila salah satu dari 7 anggota tubuh tidak menyentuh sejadah atau tanah atau lantai? Jazakumullah khairan. Kita diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota badan kita berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk sujud pada 7 anggota badan. Maka kalau 7 anggota badan ini tidak sujud di atas sejadah ya dengan alasan sengaja, maka tentu tidak sah. Ya, tidak sah salat seseorang tersebut. Ya, kenapa? Karena dia meninggalkan salah satu anggota yang wajib harus kena sujud. Tapi kalau seandainya ada uzur syar'i, misalnya ada penghalang secara syar'i, maka insya Allah tidak mengapa. Kalau tidak ada penghalang, dia sengaja misalnya dia tidak mau menaruh kepalanya ketika sujud misalnya, cuma dia taruh tangannya tapi kepalanya dia tidak taruh di tempat sujud misalnya, maka kalau itu dilakukan dengan sengaja, otomatis sujudnya tidak sah. Kenapa? Karena hilangnya salah satu anggota yang seharusnya diletakkan tidak diletakkan. Wallahu a'lam. Berpegang teguh dengan apa yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah, atau berpegang teguh dengan jalan hidup para sahabat Rasulullah. Kita pahami agama ini dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para salafus soleh. Karena Al-Quran turun pada zaman sahabat, karena hadis Nabi itu diucapkan pada saat itu yang memahami adalah para sahabat. Kemarin sudah kita sampaikan mulai dari contoh yang sederhana. Nabi menjelaskan bahwa bersujud itu ala sab'ati a'dha, bersujud itu dengan 7 anggota badan. Kalau tanpa dipahami dengan pemahaman sahabat, pasti sujudnya agak aneh. Kenapa aneh? Karena hidung sama jidat dihitung 2, padahal mestinya dihitung 1, tapi karena dihitung sendiri jadinya 8. Ujung jemari kaki kanan sama kiri sudah 2, lutut kanan kiri sudah 4, telapak tangan kanan kiri sudah 6, lalu kemudian hidung sama jidat. Loh, kok 8? Kata Nabi 7. Nah, ternyata para sahabat itu menghitung hidung dengan jidat itu dihitung 1. Maka kita menghitungnya seperti bagaimana para sahabat menghitung ini, sebagaimana yang dipahami oleh sahabat begitu. Dan itulah yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi ingat ada salah seorang tokoh di satu kampung. Beliau ini Pak Haji, tapi kalau sujud jentir. Nah, jadi kalau sujud itu jentir, tahu jentir ya? Hidungnya tidak nempel, yang nempel adalah jidatnya. Ketika kita kasih tahu, ada salah seorang teman kita yang memberitahu kalau sujud itu 7 anggota badan dan hidung sama jidat itu dihitung 1. Ternyata Pak Haji ini kemudian bilang, wah iso ngitung ora katanya. Nah, hidung sama jidat dihitung 1, masing-masing 1 berarti 8. Dalam hadis itu 7, ya 7 sing demok ya bathuke, nah, kudu irunge. Nah, kenapa? Karena memang dipahami sendiri. Jadi memang sholatnya jadi aneh. Sampai saat ini saya masih menyaksikan Pak Haji ini aneh. Dan Bapak Ibu, ini kita dalam rangka mengambil pelajaran, bukan ghibah, karena jenengan tidak tahu siapa Pak Hajinya. Nah, kalau saya kasih tahu, saya sebut nama, saya kasih alamat, nah itu namanya ghibah. Tapi karena ini saya hanya menyebut Pak Haji, masih umum ya, tidak memberitahu di kampung mana, di tempat mana, siapa, maka yang kita ambil adalah pelajarannya, bahwa memahami hadis tanpa dengan pemahaman para sahabat, ternyata sujudnya jadi aneh. Jadi sujudnya itu jentir, hidungnya
tidak nyentuh. Sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sah itu harus melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al jabha wal yaden wal rukbaten wal qadamen. Saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabha, yaden 2 tangan, 2 lutut, terus 2 qadamen. Tapi Imam Syafi'i ngendikan, andaikan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabha, maka itu juga benar. Karena Nabi ketika sujud ngendikan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Ya Allah telah sujud ke engkau wajah saya, jabha saya. Nabi tidak menyebut tangan, tidak menyebut rukbaten, tidak menyebut qadamen. Ini wajah dua wajah, ukurannya itu hanya jabha. Itu kayak iya kayak enggak. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya kayak enggak. Nah, itu terus ada al-madhaibul arba'ah. Ketika implementasi di Indonesia, dulu Mbah Ahmad Dahlan juga ngaji Mbah Soleh Darat, Mbah Hasyim Asy'ari juga ngaji Mbah Soleh Darat. Ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekh Khotib Minangkabau, sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas. Jadi ya kalau di keluarga kita itu ya biasa aja, perbedaan-perbedaan itu selama masih ilmiah dan kebiasaan. Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muharrar. Kitab Muharrar ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasit. Al-Wasit itu karangannya Imam Ghazali. Al-Wasit sendiri ini khas ngaji NU, karena NU maknanya Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama. Jadi kalau nggak ngerti alim-alim seperti itu ya ada NU. Sebenarnya sampai itu pasnya Nahdlatul Ummah, gerakan umat. Tapi kan sudah jadi partai politik Nahdlatul Ummah. Karena yang katakan NU itu Nahdlatul Ulama, gerakannya para ulama. Imam Rafi'i itu berpendapat sujud itu cukup pakai batuk, pakai jidat. Itu dalam kitab Muharrar. Wal asoh anna sujud yasihu mau cukup biwat iljabah. Ketika Imam Nawawi mentasih kitab Muharrar namanya Minhajut Thalibin, itu mengkritik Imam Rafi'i. Kata beliau sujud itu untuk sah harus melibatkan 7 anggota, karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sapati azumin, yaitu al jabhah wal yaden wal rukbaten wal qadamen, yaitu jabhah 2 tangan, 2 lutut dan 2 qadamen. Akhirnya saya ngecek di kitab asli, Imam Rafi'i termasuk Ashabut Tarjih dan Imam Nawawi. 2 orang ini khilaf. Kan nggak mungkin kita sebagai musohehnya, karena yang khilaf ini 2 ulama besar, satu Imam Rafi'i, satu Imam siapa? Nawawi. Kita tidak bisa hanya ngikuti Fathul Mu'in yang mengatakan idhaktalafan Nawawi war Rafi'u kudiman Nawawi, tidak bisa, karena Imam Nawawi ini sering nginduk sama kitabnya Imam Rafi'i karena senior Imam Rafi'i. Setelah saya cek di kitab kitab asli Mamba ya, satu sumbernya semua madzhab Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i nak ngendikan hanya begini. Wa uhibbu, saya suka setiap orang Islam sujud itu melibatkan 7 anggota karena itu aman, pasti sah. Tapi wayah tamilu, kata beliau, tapi mungkin saja sujud hanya watul jabah itu sah. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam atau li du'aihi sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Nabi ketika sujud itu hanya berdoa, ya Allah sujud kepada engkau wajhi wa sam'i wa basori. Nabi tidak menyebut wa yadi wa rukbati wa qadam. Sehingga saya berkali-kali bener kata Gus, saya ini pembela umat sing sujudnya 7 anggota ya taklem pantes dadi Rais Suriah. Itu yang sujudnya bathuk tok ya tetap sah ngikuti madzhabnya Imam Rafi'i, meskipun itu tidak saya anjurkan, tentu tidak saya anjurkan. Alasannya Imam Syafi'i tadi, Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka wajhi, bukan diteruskan wayadi warubati wakot. Sehingga fal khilaf huna bakin ala khiddati, kalau dalam bahasa fikih khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing. Nggak perlu kamu menggugurkan pendapat Rafi'i yang mengesahkan sujud hanya pakai jabah. Ini penting karena tadi seperti saya katakan, yang sujud anggota itu ya masuk swarga mergo pintere, sing nganggo bathuk tok yang mlebu swarga mergo gobloke tadi, karena aksaru ahlil jannah al-bulbul. Nah ini madzhab saya. Jadi saya itu ingin umat Islam itu baik-baik saja. Iya, madzhabin jenengan. Ya. Penting. Misalnya begini. Nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sih, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener.
Sampeyan tak bedheki ya, wong mati iku berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya ndak mati, para nabi ya ndak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya ndak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawuhe ringan ya. Malah apik jo aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku wis parek pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain is bakat ya ana sing njalukno napa sepuro. Lah sakjane kowe lah ya urip, kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow panjang napa. Mulane sampai butuh napa atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kul huping akeh apa. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Fida, nah cara bahasa kitab itu atako. Tapi lagi fida. Beneran mlebu neraka apa beneran mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka atau ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis di fida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Di fida. Fida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoran gegemi itu. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu is. Mula bola-bali diundang ra tau teko, perkara niku wis ketoke ra meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud, ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare tadi. Jare ulama ya lucu, Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare tadi. Enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno sepuro. Berhubung beda madhab maslahate ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'alah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen. Masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim diam, padahal ngliwati Ibrahim paling tinggi di langit 6. Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim mboten komen.
Ya wae bar munggah ke langit ya tenange Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajibno salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa mat salat 50? Umatku sing bener wae ora kuat kok umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya, cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula nabine tak bantah, beda umat mbek umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat itu karena punya akhlak ya. Cara nabine kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kados saya Itali ini Zainal Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Berarti ben Nabi Musa ketok kelirune, jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kula nggih nate salat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kula nate. Tapi yo mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan jek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 23 ya. Iku nak sing waras bengi jek tahajud piro? Enggak 23 tahajud standar piro to? 12 kok 2 wah amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 itu tahajude 12 witire sita utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 guys gawe 20 sik. 20 mbek 13 piro? 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora mboten kok terus gak terima nggih semeneng ae no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu nggih, berarti kantun pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa ku nangis, lalu Nabi Muhammad semedon bisa nangis, tak ya pangeran mayubki kaya Musa, sing nangis, kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Kan ketika dia gerutu terus gitu, ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajem sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya alamu khiddata, pangeran gue sapal mbek gayane dekne, dadi ya dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh, brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel ya oleh asal nopo proporsional. Yaiku siji syaratnya keyakin aku kasih pangeran. Problemnya kan